Om Swastiastu. Halo teman-teman, gimana nih kabarnya? Dalam pembelajaran jarak jauh, apakah teman-teman masih semangat? Walaupun masih dalam kondisi pandemi sekarang ini, kita harus tetap semangat ya, dan jangan lupa untuk jaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan yang ada. Nah, kali ini kelompok kami akan mempresentasikan materi PKN bab 6 dengan judul Memperkukuh Persatuan dan Kesatuan Bangsa. Oh iya, kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu kita perkenalan dulu yuk. Perkenalkan, nama saya Ida Ayu Murah Ducaihani sebagai ketua kelompok nomor absen 14. Dan beberapa anggota kelompok saya, yang pertama, Nikade Dwi Cahyani nomor absen 20. Yang kedua, Niputu Arya Paramita nomor absen 29. Dan Niputu Winda Ayu Saraswati nomor absen 34. Ada pula tujuan pembelajaran dari presentasi kelompok kami hari ini. Yang pertama, peserta didik diharapkan dapat menjelaskan makna persatuan dan kesatuan bangsa. Dan yang kedua, peserta didik diharapkan dapat menguraikan kehidupan bernegara dalam konsep Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Tanpa berlama-lama, kita langsung ke materinya. A. Makna persatuan dan kesatuan bangsa. Apa sih persatuan itu? Jadi, persatuan secara sederhana berarti gabungan atau ikatan, kumpulan, dan sebagainya dari beberapa bagian menjadi sesuatu yang utuh. Konsep bangsa dalam substansi ini adalah bangsa Indonesia, yaitu bangsa yang menghuni wilayah Nusantara dari Sabang sampai Merauke. Dengan demikian, persatuan bangsa mengandung pengertian persatuan bangsa Indonesia yang menghuni wilayah Nusantara. Negara Indonesia merupakan negara kesatuan yang berupa republik yang wilayahnya merupakan kesatuan dari ribuan pulau yang terletak di antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia, serta di antara benua Asia dan benua Australia. Sejarah mengatakan betapa pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa itu. Dahulu, penjajah berhasil mencengkramkan Nusantara hingga beratus-ratus tahun lamanya karena kita merupakan senjata ampuh, yaitu persatuan dan kesatuan bangsa. Sehingga Belanda menyerang dengan politik pecah belahnya atau sering disebut dengan Divide et Impera. Divide et Impera merupakan kombinasi strategi orang Belanda dalam hal politik, militer, ekonomi yang bertujuan mendapatkan dan menjaga kekuasaan dengan cara memecah kelompok-kelompok besar menjadi kelompok-kelompok kecil yang lebih mudah untuk ditaklukkan. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Saya Nikade Dwi Cahyani nomor absen 20 akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh Mirah. Konsep kesatuan yang kita anut meliputi aspek alamiah atau konsep kewilayahan dan aspek sosial atau politik, sosial, budaya, ekonomi, pertahanan, dan keamanan. Kebulatan ini sesuai dengan politik kewilayahan yang kita anut, yakni wawasan Nusantara. Berdasarkan konsep wawasan Nusantara, negara kita memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, negara kepulauan yang pengertiannya adalah suatu wilayah lautan yang ditaburi pulau-pulau besar dan kecil. Yang kedua, konsep utama adalah manunggalnya wilayah laut, darat dengan wilayah udara. Yang ketiga, laut atau perairan merupakan wilayah pokok, bukan merupakan pelengkap. Yang keempat, laut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari daratan, bukan pemisah antara daratan dan pulau yang satu dengan yang lainnya. Faktor-faktor integratif bangsa sebagai perekat persatuan bangsa Indonesia yaitu sebagai berikut. Yang pertama, Pancasila. Yang kedua, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang ketiga, Sang Saka Merah Putih. Yang keempat, Lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Yang kelima, Bahasa Indonesia. Dan yang keenam, Sumpah Pemuda. Patriotisme merupakan sikap sudi mengorbankan segala-galanya untuk kejayaan tanah air, bangsa, dan negara. Adapun ciri-ciri patriotisme diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, cinta tanah air. Yang kedua, rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Yang ketiga, menempatkan persatuan, kesatuan, serta
keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Yang keempat, berjiwa pembaharu. Yang kelima, tidak kenal menyerah. Saya Niputu Arya Paramita, nomor absen 29, akan mempresentasikan materi PKN bagian B tentang kehidupan bernegara dalam konsep Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bagian pertama, konsep NKRI menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengukuhkan keberadaan Indonesia sebagai negara kesatuan dan menghilangkan keraguan terhadap pecahnya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 telah memperkukuh prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tidak sedikit pun mengubah Negara Kesatuan Republik Indonesia menjadi negara federal. Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang merupakan naskah asli mengandung prinsip bahwa negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik. Pasal yang dirumuskan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI tersebut merupakan tekad bangsa Indonesia yang menjadi sumpah anak bangsa pada 1928 yang dikenal dengan Sumpah Pemuda. Apa itu Sumpah Pemuda? Yaitu satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa, yaitu Indonesia. Wujud Negara Kesatuan Republik Indonesia semakin kukuh setelah dilakukan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Perubahan tersebut dimulai dari adanya ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR, yang salah satunya adalah tidak mengubah pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tetap mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai bentuk final negara bagi bangsa Indonesia. Kesepakatan untuk tetap mempertahankan bentuk negara kesatuan didasari pertimbangan bahwa negara kesatuan adalah bentuk yang ditetapkan sejak awal berdirinya negara Indonesia. Bentuk negara kesatuan dipandang paling tepat untuk mewadahi ide persatuan sebuah bangsa yang majemuk ditinjau dari berbagai latar belakang, yaitu dasar pemikiran. Saya, Niputu Winda Ayu Saraswati, nomor absen 34, akan melanjutkan materi tentang keunggulan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Negara Indonesia memiliki berbagai keunggulan. Keunggulan-keunggulan tersebut, menurut Dadang Sendawa, di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, jumlah dan potensi penduduknya yang cukup besar. Yang kedua, memiliki keanekaragaman dalam berbagai aspek kehidupan sosial budaya, seperti adat istiadat, bahasa, agama, kesenian, dan sebagainya. Yang ketiga, dalam pengembangan wilayah, kita mempunyai konsep wawasan Nusantara. Yang keempat, semangat Sumpah Pemuda yang selalu merasuki jiwa dan kalbu bangsa Indonesia. Yang kelima, memiliki tata krama atau keramah tamahan. Yang keenam, letak wilayahnya yang amat strategis, yaitu di posisi silang dunia, sehingga membuat Indonesia menjadi wilayah yang amat ramai dan mudah untuk dikunjungi dan disinggahi oleh bangsa-bangsa lain. Yang ketujuh, keindahan alam Indonesia tidak diasingkan lagi. Yang ke-8, salah satu keajaiban dunia juga ada di Indonesia, yaitu Candi Borobudur, Pulau Komodo, dan masih banyak lagi. Yang ke-9, wilayahnya yang sangat luas, meliputi daratan dan lautan seluas sebagaimana yang dipaparkan di materi. Yang ke-10, tanahnya amat subur dan kaya akan sumber alam. Itulah beberapa keunggulan-keunggulan Negara Kesatuan Republik Indonesia menurut Dadang Sendawa. Sebagai bagian dari penutup, saya ingin mengutip pernyataan terkenal dari mantan Presiden Indonesia, Insinyur Soekarno. Ia mengatakan bahwa negara Republik Indonesia ini bukan milik sesuatu golongan, bukan milik sesuatu agama, bukan milik sesuatu suku, ataupun bukan milik sesuatu golongan adat istiadat, tetapi milik kita semua dari Sabang sampai Merauke. Itu saja materi presentasi
diskusi bab 6 yang berjudul Memperkukuh Persatuan dan Kesatuan Bangsa yang dapat kami sampaikan hari ini. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Terakhir, saya tutup dengan Brahma Santi. Om Santi 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 Om.